Ya, halo semua, selamat datang dan apa kabar? Jadi, kalau kamu mau tanya ke aku hari ini aku mau ngebahas apa? Aku mau ngebahas salah satu cancer yang ada di grup kesukaan kita semua. Grup apa itu? Ya, VPU, VTuber Posting Universe. Nah, salah satu cancer yang aku maksud di sini adalah orang yang bernama Abi. Jadi, buat konteks, Abi ini adalah salah satu orang yang bisa dibilang bener-bener cancer, dan dia ini instead of membawa sesuatu yang baik, dia membawa sesuatu yang buruk gitu. Aku curiga, ini kecurigaanku ya, yang punya grup PPU itu Abi. Itu kenapa kau sering ngelihat beberapa status Facebooknya yang dongo itu muncul terus. Status Facebooknya yang rage bait itu muncul mulu. Karena yang ACC dia juga gitu. Itu kenapa aku punya keyakinan itu. Dan somehow aku juga punya keyakinan kalau orang di balik KCI atau Komunitas Caper Indonesia adalah Abi. Karena dari pola ngetik atau pola ininya ya mirip-mirip lah. Aku jujur, aku nggak mau ngebahas Abi terus-terusan. Dan menurutku ini bakal jadi terakhir kalinya aku ngebahas Abi. Karena menurutku ini orang bener-bener cancer. Dia suka banget rage bait. Jadi dia bikin sesuatu yang kontroversial supaya dapat perhatian. Atau mungkin buat supaya dia punya HP bergetar, terus ditaruh di dalam celananya dia gitu. Jadi dia seneng gitu kan, bergetar karena notif gitu. Dan untuk terakhir ini aku mau menunjukkan kalian beberapa hal. Pertama, aku ketemu satu pesan yang Abi ketika ngelihat Discord, yang dimana kurang lebih Abi di sini mau minta maaf dan melakukan pengakuan. Selamat pagi semuanya, aku Abi ingin melakukan pengakuan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku aku selama ini. Mumpung bulan Ramadan juga, aku mengalami parasocial disorder dan narcissistic personality disorder, sehingga tiap hari aku harus caper. Dan jika tidak caper maka aku langsung kejang-kejang. Aku sebenarnya berusia 30 tahun dan juga menganggur selama 8 tahun. Aku juga sebenarnya tidak pernah keluar rumah dan hikikomori akut. Aku juga tidak pernah bekerja sama sekali di luar, baik menjadi ASN atau bekerja di swasta. Oleh karena itu aku mengalami parasocial disorder dan narcissistic disorder. Aku kesepian hingga butuh perhatian dari halayak ramai. Aku juga gagal di perkuliahan alias drop out dari season 1 pendidikan kimia di salah satu perguruan tinggi negeri. Aku dahulu sempat bercita-cita menjadi YouTuber atau TikToker, tapi seperti tidak mungkin. Intinya dia minta maaf. Cuma ya aku nggak paham di sini adalah kalau dipikir-pikir dia berusia 30 tahun ini bentuk sarkas gak sih? Karena nggak mungkin lah ada orang yang sampai segitunya gitu. Tapi ya mengingat ini Abi yang dimana otaknya agak bermasalah, mungkin ya ini possible aja sih. Nah, aku dapat lagi post sama dia. Aku Abi, aku ingin jujur selama ini aku sangat menyukai seorang VTuber. VTuber tersebut benar-benar berbakat dan aku sangat tergila-gila padanya. Saat pertama nonton VTuber tersebut, aku langsung jatuh hati kepada VTuber tersebut. Bahkan aku sempat memimpikan kalau dia bisa jadi milikku seutuhnya. Aku mulai melakukan pendekatan secara intensif. Mulai dari membeli membershipnya yang termahal, memberikan barang-barang yang ia sukai, dan bahkan aku rajin menghadiri acara komunitas fans yang diadakan oleh dirinya. Meskipun dia bukan termasuk VTuber besar, aku sangat sayang padanya. Nah, intinya kayak gitu. Dia nge-delete pesan ini, yang dimana menurutku mungkin ini sarkas. Aku bahkan nggak tahu apa yang mau aku sampaikan di sini. Tapi ini adalah salah satu bentuk kecaperannya dia. Jadi maksudku emang caper aja ini orang gitu. Ini jujur bukan masalah serius atau sesuatu yang bisa didiskusikan yang gimana-gimana. Tapi ini orang emang gila aja gitu. Dan kalau kamu mau tahu, setelah dia bikin permintaan maaf, Facebooknya itu kayak dinonaktifkan, jadi nggak bisa dicari. Nah, salah satu alasan mungkin kenapa dia itu tiba-tiba menghilang karena ini, dia itu pernah bikin postingan yang dimana postingannya adalah gini, bingung aja apa bagusnya VTuber ini, nyanyi suaranya cempreng, free talknya juga topiknya paling cuma bahas kehidupan pribadinya aja, 11-12 sama tupai pemalas cuma ngandelin ketawa huhuhihi, cringe, yang sebenarnya terlihat terinspirasi dari Risu juga. Pantesan dapat centang aja susah, minta ampun kalah sama VTuber baru yang lebih berbakat. Nah, dia ngata-ngatain di sini kan dalam tanda kutip merosting. Orang tuh pada goblok ya, pada nggak ngerti maksud dari roasting. Roasting itu apa? Roasting itu sebenarnya kayak gini. Kau mau ngata-ngatain orang tapi atas izin satu sama lain. Itu roasting. Itu dalam stand up comedian kayak gitu. Tapi dia tuh kayak gini, men. Setelah ini dia ya hapus Facebook gitu. Facebooknya udah hilang. Dan FYI, yang post langsung hapus postingan setelah Apple-nya muncul di komentar. Nah, kira-kira apa tanggapan Evelyn? Kalau aku nggak tahu Evelyn siapa, Evelyn itu adalah salah satu VTuber legenda, salah satu generasi awal dari VTuber yang ada di Indonesia. Sebelum ada Hololive, Evelyn duluan. Jadi ketika dia ngata-ngatain terinspirasi dari Risu, menurutku agak tolol. Nah, jadi Evelyn tuh bikin video. Isi videonya tuh kayak gini. Bayangin hidup kalian lagi sibuk-sibuknya terus dapat chat isinya kira-kira izin pakai namamu buat di hosting ya, tenang gak bikin nama jelek, justru banyak yang bela, aku harus ngelakuin ini, ada maafnya sampai 3 kali terus. Nah, jadi yang dilakukan Abi adalah
dia nge-DM Evelyn. Terus dia bilang, aku izin ngerosting ya bla 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 gitu. Tenang, gak bikin nama jelek kok, bakal banyak yang ngebelain kamu gitu. Aku ngerasa ini orang otaknya di mana anjing. Bener sih, emang harus izin kalau mau roasting. Gak salah. Kau mau ngerosting, konsepnya ngerosting tuh izin dulu. Dan di sini dia izin ke Evelyn, bener nggak? Bener. Minta maaf sampai berkali-kali, ya bener. Cuma dari sini tuh intensinya kelihatan jelek. Apalagi kalau kau sudah ngelihat beberapa screenshot sebelumnya yang ku kasih tahu di awal-awal tadi, yang dia minta maaf lah, apalah, yang dia bilang dia NPD lah, dia parasocial disorder lah, dia pengangguran lah, apa gitu. Kita denger lanjutan ceritanya nih. Ngechat di 2 DM. Wah, berarti niat sekali ya guys ya. Tapi dia niat banget buat ngerosting guys ya. Ya guys ya. tahu gak plot twistnya apa? Ternyata beliau izin kayak gitu setelah beberapa jam dia nge-up. Nah, dia izinnya apa tadi? Sorry, dia izinnya apa? Beberapa jam setelah dia nge-up. It's not a roasting anymore aja. It's just pure stupidity. Maksudku orang-orang kayak Abi ini emang mesti kena konsekuensi dari sosial media sih. Orang-orang di internet sekarang terlalu bebas untuk ngomong sembarangan, tapi mereka tuh lupa kalau dunia ini tuh ada yang namanya konsekuensi. Up dulu baru izin. Goblok. Makanya, kok heran gak orang kayak gitu tuh bisa hidup? Dulu izin belakangan. Wih, hebat bener. Nah, terus kalau kayak gitu izinnya buat apa? Cuma formalitas, cuma nyari pembenaran atau validasi semata. Nah, kalau ditolak apa nggak bakal jadi di roasting. Tapi kalau kata beliau kan harus dilakuin. Iya, ini harus aku lakuin. Dan dia minta maaf. Kok ngerasa ada sesuatu yang bodoh gak sih? Kayak dia tuh kebelet banget untuk mencari perhatian. Jadi setelah aku mendengarkan cerita Evelyn, aku tuh ngerasa kalau permintaan maafnya Abi, yang dimana dia bilang dia kejang-kejang, aku tuh ngerasa kayak ini tuh ada benernya. Mungkin dia jujur dan itu bukan sarkas. Karena dengan dia ngetik aku harus ngelakuin ini tuh, it's stupid shit, you know what I'm saying? Iya aja ngeril penyakit Abi gila. Apakah Abi waras? Ya kalau kau tanya ke aku gak ngerasa dia waras. Aku ngerasa ada yang salah dalam kepalanya. Gak mungkin ada orang dengan pikiran yang lurus tiba-tiba berpikir, iya aku harus melakukan ini. Kebelet roasting, kebelet pansos, yang dimana menurutku itu emang gak sehat. Setelah ngedenger ceritanya Evelyn tadi, aku ngerasa kata-kata ini tuh, yang ini aku berusia 30 tahun, 8 tahun nganggur, habis itu parasocial disorder, narcissistic personality disorder. Aku ngerasa ini tuh bukan sarkas lagi. Aku ngerasa ini kayak beneran. Dan nanti kita bakal bicarakan masalahnya kenapa. Tapi gini, ini kayak something is wrong with him. Berarti beliau nggak peduli dong kalau perbuatannya di-approve atau enggak. Lagian hal apa sih yang bikin beliau mesti banget nge-roasting? Mana roastingannya salah lagi? Beliau nggak bisa bedain antara roasting sama directly menghina kayaknya. Nah itu, roasting sama directly menghina tuh technically nggak ada bedanya. Karena roasting itu juga ada unsur menghinanya. Cuma kalau roasting itu izin. Bahkan ada yang protes juga, Mas Babi ini kemarin udah ngilang kok malah balik lagi. Waktu sibuk goreng orang mulutnya lebar, gaya sok pinter. Begitu kena panas balik langsung lock account. Ngakunya giring opini tapi bacotan lu bikin orang panas. Jago ngomong pas aman tapi ngilang pas kena balasan. Nyari panggung tapi mentalnya kayak penonton gratisan. Begitu ditegur langsung kabur. Ya jadi aku ngerasa kayak something is wrong with his head gitu. Tadi ada yang nanya kan, emang kenapa kalau Abi kayak gitu? Permasalahannya adalah orang kayak gini dibiarkan ada dan terus dikasih perhatian, maka akan selalu muncul. Salah satu formula yang sangat-sangat bekerja dalam sosial media adalah rage bait, yang dimana dia sengaja bikin sesuatu yang kontroversial dan bodoh untuk memancing orang buat komentar. Bikin itu jadi rame kah? Iya, tapi kelihatan kayak nggak sehat. Nah, dengan munculnya orang kayak Abi, nggak akan menutup kemungkinan ada Abi-Abi lain yang bakal muncul. Dan akhirnya apa? Nanti bakal kelihatan nih komunitas VTuber jelek banget ya. Ini jangan mau percaya nih sama grup VPU. Kan takutnya kayak gitu. Sebenarnya itu salah satu dampak buruknya. Itu kenapa di awal aku ngomong, aku cuma bakal ngebahas dia satu kali ini. Kalau misalnya dia bikin ulah atau apapun itu aku nggak peduli. Kayak ya biarkanlah dia dengan kehidupannya. Karena tujuanku ngebikin ini tuh bukan buat ngata-ngatain Abi per se. Aku cuma mau memperingatkan ke beberapa penonton. Kayak misalnya kalian yang lagi nonton sekarang. Peringatanku adalah percaya sama aku, orang kayak gini bakal terus muncul. Dan yang kalian perlu lakukan adalah gak usah dihiraukan. Ya aku yakin sih beberapa di antara kalian juga bakal berpikir, tapi lu suka ngasih panggung Gil buat orang-orang domo. well, iya, tapi coba kau perhatikan isi kontenku. Apakah isi kontenku bener-bener ngasih panggung untuk orang goblok? Atau
membahas kegoblok tadi supaya kalian gak melakukannya atau ngasih tahu ke jalan yang lebih benar gitu, jalan yang lebih baik. Kayak misalnya ketika aku ngomongin Minecraft, aku ngasih tahu kan di situ bagaimana cara analitik yang benar. Ketika aku ngomongin hal yang lain, aku ngasih tahu tentang bahayanya parasocial relationship atau ngasih tahu tentang bahayanya kayak orang cabul. Jadi aku berharap kok bukan ambil masakannya doang, tapi kok emang ambil pelajarannya. Orang kayak Abi, kalau semakin dikasih atensi, makin senang. Aku setelah bikin kayak gini, aku berharap jangan datangin VPU, jangan datangin Abi, jangan diapa-apain. Udah cukup, sekian dan terima kasih. Jadi kan dia pelajaran aja gitu. Dan saranku lagi, cari temen lah yang bener. Jangan kayak kau chronically online di internet dan ujung-ujungnya jadi kayak Abi. Paham kan kau sekarang sama perspektifku kan, sama bagaimana caraku berpikir kan. Udahlah gitu aja dulu lah ya. Dan kalau kau mau datengin aku buat diskusi atau kau misalnya nggak terima sama argumenku, kita bisa diskusi. Kau datang aja ke liveku, nanti kita bisa ngobrol juga. Ya aku live di mana? Di YouTube. Memang tampilannya seperti Twitch, tapi ini bukan Twitch, ini YouTube. Dan ya intinya jangan sampai ada Theo kedua. Ada Theo, ada Abi, dan dua-duanya ini makhluk yang sama. Dan saranku Abi, kalau misalnya kau nonton video ini, saranku kepada Abi, tetaplah menjadi OB di perusahaanmu ya. Dan saranku juga, kau kan sibuk nih bersih-bersih gitu kan. Jadi saranku fokus sama kerjaanmu, karena kerjaanmu tuh capek dan berat harusnya. Ngapain kau buat gorengan-gorengan receh? Agak goblok kan kalau dipikir-pikir kan. Lebih baik kau belajar yang lain, ya kan? Aku tahu kau udah tua juga gitu, kau udah berumur, dan aku yakin kau ngelakuin ini cuma buat nge-trolling doang gitu. Tapi ya kurang-kurangi lah. Kadang-kadang antara nge-troll sama kau yang gak nge-troll itu kayak gak beda jauh gitu. Antara orang idiot sama nge-troll tuh kadang-kadang kalau kau yang ngelakuin ya itu kadang-kadang kayak gak kelihatan beda. Dan saranku, buanglah akun KCI itu, komunitas caper Indonesia. Gak butuh. Kau butuh duit dan butuh pekerjaan, bukan butuh atensi orang. Karena atensi orang di Facebook gak bikin kau kaya. Aku ngebahas kayak gini ngata-ngatain kau ya dapat duit sih dari AdSense. Ya tapi AdSense gak seberapa sih, jadi ya udahlah. Dan ya udahlah itu aja dulu. Stay clean and sound. Ya dadah. Aku kok udah jarang lihat emotes membership di sini ya. Iya kalian kok nggak ada yang membership? Aku sih nggak peduli ya, tapi terserah.